Oke, setelah kita memahami teorinya, kan kita langsung sampai ke prakteknya. Pertama kalian klik new project di sini, bisa kalian pilih yang plugin, bisa kalian pilih. Kebetulan saya sudah ada, jadi langsung saja masuk ke ini. Nah, ini juga pastikan kalian sudah ada Flymaker dan untuk visualisasi yang lebih bagus. Jadi saya menambahkan aset Simplistock. Nah, kalian bisa langsung saja beli di Access Store, Unity Store ini untuk Flamemaker dan Polygon ini. Oke, langsung saja yang pertama kita mau buat namanya kita mau buat lantai ini ya. Kalian di grafis di sini, kalian klik kanan, bisa kalian klik di objek, bisa kalian klik plan. Nah, plan ini kalian tekan F supaya bisa fokus. Jadi lantai ini kalian terus ya, posisinya. Dia juga. Nah, sekarang kita mau ya, objek home. Oh, maksudnya kita ganti lagi ya. Jadi jelas. Nah, kita mau bikin saya kasih tahu. Nah, kalian ke Sinti ini, kalian ke Desktop, ke Tripod, Laptop, dan cari misal ini kalian tulis nih, mau pakai cara apa aja. Ya, di sini kita pilih ke gratis ini. Cek, gitu kan. Dan kita namain ini flyer. Kalian bisa bagus sini sudah nih, atau kalian bisa klik dari sini terus F2. Gitu aja. Gitu kan. Buat saya. Sekarang kita mau buat supaya playernya bisa eh, ke depan belakang ataukah kiri kanan. Gimana caranya? Sama kalian di player ini, kalian ada di komponen, bisa kalian cari FSM. Kalian klik, terus kita FSM ini kita ganti namanya, misal player ya movement, ya movement. Ini kalian klik edit di sini. Bisa di player mereka ini, kalian action besar, bisa kita mau lihat aksi vektor. Kita mau ngambil nilai Z sama X-nya. Jadi, ini kan default player. Mana level ini kalian store dulu, kita bikin kalian store dulu ya. Makanya kita bikin ini jadi ketiga. Kita store aja. Nggak apa jadi. Yang simple-nya. Ini pas kita play, nih, kalau kita play. Nah, ini pas kita klik ya, terus Z-nya berubah kan. Kalau pas kita klik tes, Z-nya jadi minus. Kalau saya tekan A, X-nya jadi minus. Kalau saya tekan D, X-nya jadi 4. Jadi 1. Jadi, karena udah dapat ini, udah dapat poin posisi Z sama X-nya, sekarang kita mau belum itu kalian ke player, misalnya kalian add komponen, kalian cari kartu controller. Kartu controller, kalian klik sini, nah ini kalian bisa ini sama si playernya. Ini kita bikin satu, radiusnya radius gitu. Mungkin contohnya kita bikin 3, 2 gitu. 2 kali gitu. 2 teman di pas untuk temennya 2,5 nih. Kan di player ini, kalau ke episode ini select edit, biasanya kan ke action besar, kalian cari namanya controller simple. Simple controller di sini. Terusnya move-nya,
kita masukin Activate. Space-nya kita ganti short aja. Seperti kita misal bikin ini. Nah, sekarang player udah bisa jalan nih. Kalau kalian play nih. Upload juga. Player kan bisa jalan kan. Kita kan jadi seperti player. Ya. Nah, biar rapi ya. Kalian klik ini. Klik ini. Bisa kalian bikin variabel. Kalian bikin script di variabel ini. Dan kita kan udah. Nah, ini kan pattern dari itu nih, DRM ya. Jadi kita bisa tadi bikin ini ya. Udah. Lepas aja ngomongin. Ya, ini biar rapi ya. Sebenarnya. Ada. Oke. Setelah ini kita mau bikin nah, tapi selanjutnya kayaknya nanti kita bikin dulu. Nah, ini kalian mau atur ini kalian sih kameranya terus akan klik ya. Itu baru kalian dapat kecil. Misalnya mau bikin seperti itu. Ya, 8 ya. Oh, dia ini. Location-nya, ini kalian dengan kamera kalian pakai. Terusnya, untuk ini kalian klik X, untuk ubah rotasi, rotasi. Itu ya, ini kalian tekan ini. Ini bisa lupa. Ini ngepet. Nah, kita buat ini dulu. Lainnya kayak ya. Kalian tekan ini. Terusnya kalian tekan F kayak ini. Terusnya kalian baru tulis. Kalau nggak kalian gini ya sedikit. Ubah garis ini juga bisa. Kalau juga gini nih. Kalau bisa ubah garis ini. Garis ini. Sebentar. Oke. Oke. Nih. Pas kalian klik. Itu kamera kan nggak ikut kan. Oke. Malah keluar dari kameranya. Nah, gimana caranya supaya si kamera ini itu kan ikutin player. Pertama, kalian ke Windows, terus kalian ke PS Manager, cari namanya Cinemesin. Ini kalian cari Cinemesin. Sekarang kalian download. Kebetulan saya sudah ada, jadi saya bisa download ini. Pertama di pihak di sini, kalian klik kanan, terusnya kalian cari Cinemesin, terus klik ini. Nah, ini namanya Outbound Camera. Outbound Camera. Nah, di sini untuk AI-nya kita bikin donatif. Nah, ini follow-nya kita masukin layar. Nah, layar kan belinya kita bikin workspace. Nah, ini kita akan satu nah, ini kita bikin apa sih? Kita bikin tadi 10 lah. Ini 8 berarti 8. Nah, ini kata kita coba nih. Kata saya 20 dari kata sini. 20. Sekarang kalau kita play, itu kan kamera yang tahan sini playernya kalau belakang. Kita klik player, terus speednya kita di 10. Nah, di 10. Kalau di play, tuh, player ada berapa kan? Yang itu dan ikutin player dia. Kan. Ya. Sekarang kita mau bikin senjata dulu kali ya. Senjata dulu kan di player ini. Kita mau kasih senjata. Pertama kalian klik objek ini. Klik action tadi. Bisa kamu cari senjata. Misal ini bebas. Senjata ini. Ya, kalian tahan. Pause. Terus kalian masukin saya. Dan kecilan kan. Pas menurut saya. Ini kita sekalian kita bikin kedua kali. Oh, dua. Iya.
ya dan kita pengen ya pas play nah sorry ya kan sekarang kita mau bikin supaya playernya bisa win. Pertama kalian klik ya terusnya kalian di pair button ini kalian klik edit terusnya kita bakal action boxer kita cari namanya mouse look mouse look di sini nah kita kan mau ubah setiap font kan ngubahnya nilai X kan define nilai ya kan kalau game tertentu kan nggak mungkin ke atas ke bawah kan. Makanya kita akses ini kita ganti jadi jadinya bisa. Nah untuk sensitifnya ya ini kita kenal X-nya 15 ini kita juga ya, pasti play ya, dan itu tuh terus itu kan untuk si mesin performance. Sekarang ini kita pas Debian kita mau ngerain kursornya gimana kalian klik player dulu terusnya kalau add komponen terus cari FSM terusnya kita namain head workshop nah, kalian klik edit di sini terus kalian action boxer cari namanya set mouse workshop yang set mouse workshop kalian cari ini terusnya kalian klik head ini sama lock workshop nah jadi pas kita play masih hilang kan. Udah ya. Sekarang kita mau bikin supaya layar ini bisa nembak. Makanya, pertama kita mau bikin fluorescent dulu. Pertama kalian bisa lihat di sini kalian ke kanan. Terusnya kalian buat pilih objek, terusnya kalian transfer. Nah ini buat turun nih. Kalian namain LBD. Terus di sini kalian harus pasin sama si senjatanya. Kalian makin gedean jadi sebetulnya misal 0,5 kemudian bukan itu 0,1 0,1 itu pas jadi pas ini mungkin kita bikin supaya kelihatan turun kita bikin ini nih sebelum itu ya kita mau nambahin reduce body nah reduce body buat apa misal ini tanpa reduce body ya kita play terus reduce body itu nggak jatuh tetap tetap di tempat tapi kalau kita tambahin reduce body nih reduce body begini pas kita play tuh jatuh kan ya ulang nih tuh jatuh dia body nah eh, kan body itu kan lurus gini bakal apa lurus gitu kan Hmm, lurus gini waktu gitu kan nah makanya kita istimewa kita kemudian nah, kita mau bikin supaya flow ini logikanya lurus terus dengan caranya pertama kalian ke komponen terusnya kalian cari FSM FSM ini kita bikin namanya global double weekend dan ini kalian klik edit sini terusnya di kita tambahin tentang select positions nah supaya maju kita kan mau ubah nilai Z-nya kan berarti nih ini Z yang kita ubah makanya Z ini kita tambahin new variable terusnya kita namain ini speed
perlu ada variabel ini kita misalnya, nah ini sketchnya kita bisa bikin 200 sudah, 200 nanti. Save, terus ke depannya juga kita kasih. Sekarang kita mau bikin supaya playernya nge-spawn terus-terusan ya. Jadi player bakal nengok nge-spawn terus ya. Nah, pertama kalian ke player ini. Terusnya kalian add komponen di sini. Kalian cari add komponen ini. Terusnya kalian bikin namanya filter, filter ya sudah. Filter di sini. Ini kalian edit di sini. Kita tukerin ke tempat ini. Di player ini kalian filter edit. Nah, kita mau bikin logika supaya pas kita klik kanan, klik kiri, dia bakal nembak. Jadi di step ini kita namain aja biar gampang ya. Menunggu klik kiri, gampang, gampang dipahami. Nah terus kalian ke begini action boxer, kalian cari namanya apa? Get mouse button down. Pas get mouse button down, dia bakal ke step tembakan. Makanya kita klik di sini ke kanan, saya ada di step. Atau kalian juga bisa kalian tahan kontrol, terus ya kalian klik kiri. Nah, kita masih. Ini kita bikin cuma tembak. Nah, pas kita klik di step ini menunggu klik kiri, saat klik kiri, kita mau ke tembak kan? Makanya kita langsungnya bikin variabel namanya tembak. Nah, ini kalian klik ini. Sekarang arrange nih ke tembak. Nah, begini kan. Nah, pas tembak, ke tembak, dia kan mau kan kita mau spawn dulu ke peluru kan. Di step ini kita mau spawn dulu supaya peluru itu langsung masuk ke sana kan, ke sini. Gitu kan. Pertama, kita bikin namanya bikin create. Kita bikin create objek dulu. Kita mau bikin duplikat pelurunya dulu. Jadi uh, game objek ini kita masukin pelurunya. Jadi set peluru. Nah, kan kita mau bikin spawn point-nya. Sebenarnya kalian bisa sih masukin ke dan ini kita masukin ke spawn point sebenarnya bisa. Cuma nggak rapi gitu. Nah, supaya rapi gimana? Supaya rapi kita klik kanan di sini. Kalian klik empty, kita masukin kalian sendiri. Sorry, sorry. Jadi kalian klik di player ini klik kanan, terusnya kalian di gun balik di gun ya. Kalian klik klik empty. Terusnya kalian namain spawn peluru. Jadi kalian sesuai sama logonya bakal keluar. Kalau akan ke ujung dibahas. Nah, ini bakal dia respon bakal peluru bakal respon di sini. Nah, kalau kali kalau ke shoot down tadi, edit shoot down. Nah, spawn point ini kita masukin nih. Oh, lalu kemana? Jadi kita bikin variabel sekarang ini kita bikin namanya clone story, clone bullet, clone peluru aja gitu. Jadi kita udah di ini sih. Clone peluru ini. Nah, pas dia udah duplikat pelurunya, kita mau balik ke menunggu klik kiri lagi kan. Kayak kita action box, so kita cari
lihat di sini. Nah, finishnya kita bikin warna satu. Nah, supaya kita bikin supaya dia pas buat dulu dia langsung menembus ke kiri kan. Kita di tembak ini kalian pelan kontrol terus tekan klik. Jadi sekarang info buat bikin ke atas. Nah, di finish event ini tolong finish. Nah, kan ini atasnya ada buffer. Play. Nah, tuh, udah kan. Nih, ini pas kalau play, ini fluke sebenarnya udah ada, cuma dia mati nih. Gimana supaya nyalainnya? Kalian kalau mikir kayak gini bisa sih sebenarnya. Ya, unjukin di sini, tentunya di bawah banget. Tekan play, maka produknya bakal muncul. Tekan, makanya dong itu lah. Makanya cocok bisa gitu. Cuma kita mau bikin yang kaki, jadi ini kita matiin dulu. Terus ini kita mau bikin supaya lebih rapi. Kita ke player, terusnya ke shooter ini di stats tembak kita mau activate dulu, activate game object. Nah, pas di create kita mau aktifin. Nah, aktifin apa? One, two, three. Jadi pas kita play, tuh, dia bakal spawn dulu kan? Aktifin. Nah, sekarang jadi sebenarnya sudah langsung. Cuma ini tambahan aja nih untuk mekanik filter. Nah, pas kayak gini kan, ini peluknya tuh bakal terus-terusan lagi, terusan lagi nih. Nah, supaya ngilanginnya gimana? Nah, ngilanginnya kita bikin logika pelurunya di peluru ini, di FSM pelurunya ini, kalian action boxer, kalian pakai namanya distorser. Jadi dia bakal ngilang sendiri gitu. Dia bakal hilang selama 5 detik lagi kan. 5 detik kalian ini cek full play, jadi peluknya bakal ngilang. Dan meningkat. Baik, ya kan. Ini fast detek spam ini. Tuh, peluknya bakal ngilang. Oke. Kayaknya internet ini udah digunakan tidak bisa kelihatan bentar lama berarti ya kayak yang dari video digital saya semoga dapat membantu rekan-rekan yang ingin belajar visual scripting secara mandiri. Terima kasih. Sekian dan terima kasih.